Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas drama Cina yang bertemakan criminal lawyer yang paling dinanti di tahun 2026, yaitu 800. Nah, kalau kalian terbiasa melihat Shukai bermain di drama yang romantis atau fantasi dengan kostum yang megah, di sini kalian akan dibuat pangling dengan penampilannya yang super brutal, kelam dan penuh dengan emosi sebagai Chen Hui. Jadi drama sepanjang 20 episode besutan sutradara Qiu Zhongwei ini mengambil latar belakang akhir 1990-an di sebuah kota tambang fiktif bernama Fengyang. Jadi kota Fengyang ini dikenal sebagai kota yang dingin, berkabut, penuh korupsi dan juga menyimpan banyak sekali rahasia gelap. Cerita dimulai ketika kota Fengyang digegerkan oleh penemuan mayat seorang perempuan muda di area dekat pertambangan. Nah, polisi senior Cheng Hongbing yang di sini diperankan oleh Ding Yongdai yang merupakan ayah dari Chen Hui ini ditunjuk untuk memimpin penyelidikan kasus misterius tersebut. Nah, karakter sang ayah di sini digambarkan sebagai penegak hukum yang berpengalaman yang sangat berkomitmen membersihkan kota dari kejahatan. Awalnya kasus ini terlihat seperti kriminalitas biasa, namun setelah menemukan pecahan kaca di leher korban yang mirip botol obat terlarang, Chen Hongbing menyadari adanya benang merah ke jaringan narkoba besar di kota tambang tersebut. Nah, jadi disinilah letak daya tarik utama dan konflik yang paling gila dari drama 800. Jadi ketika sang ayahnya si Chen Hui tadi berhasil mengamankan beberapa bukti kunci dan melacak lingkaran hitam kartel tersebut, sebuah bukti justru mengarah pada satu nama yang sangat ia kenal, yaitu anak kandungnya sendiri, Chen Hui, yang tadi diperankan oleh si Shukai itu, teman-teman. Nah, jadi di sini si ayahnya ini berada di posisi yang sangat dilema. Jadi bayangkan anak laki-laki yang ia besarkan ini justru terjerumus dan menjadi sosok yang dicari oleh kepolisian. Nah, di paruh kedua cerita kita bakal disuguhkan dengan pergulatan batin yang cukup luar biasa hebat dari sang ayah dan juga Chen Hui sendiri yang menghadapi ujian moral yang sangat berat. Jadi nantinya kita sepanjang episode itu akan dibuat penasaran apakah sang ayah ini harus menegakkan keadilan dan menangkap anaknya sendiri, ataukah ia harus mengorbankan integritasnya demi melindungi keluarganya. Jadi nanti di setiap episode dari drama ini akan dipenuhi dengan ketegangan psikologis, aksi kejar-kejaran yang intens, dan juga atmosfer noir yang bikin penonton itu merasa sesak gitu, teman-teman. Selanjutnya, Chen Hui ini menyadari bahwa jaringan kejahatannya mulai terendus oleh ayahnya Chen Hongbing dan posisinya di bawah tekanan kartel tidak lagi aman, sehingga dia mengambil keputusan paling radikal. Dia merancang sebuah kecelakaan mobil yang tampak sangat fatal. Jadi mobilnya ini dihantam keras hingga ringsek dan terbalik dan membuatnya mengalami cedera kepala yang sangat kritis dan pendarahan hebat. Jadi dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menciptakan alibi dan jalan keluar. Nah, saat Chen Hui dilarikan ke ruang operasi dalam keadaan sekarat, sutradara di sini menggunakan bahasa sinematografi yang luar biasa. Jadi saat dokter melakukan upaya penyelamatan darurat menggunakan alat pacu jantung atau defibrilator, setiap sengatan listrik dipadukan dengan montase kilas balik atau flashback dari ingatan Chen Hui. Jadi di sini kilas balik ini memperlihatkan tentang dosa-dosa dan keputusan salah Chen Hui selama ini. Jadi mulai dari momen saat ia mulai menjual obat terlarang, kebohongannya kepada sang ayah, hingga keputusannya yang kejam saat mencoba membungkam orang lain. Tensenyus menyebutkan bahwa adegan ini sebagai visualisasi yang epik dari tragedi kemanusiaan dan takdir kelam Chen Hui yang teralienasi oleh lingkungannya. Setelah berhasil diselamatkan oleh dokter, di sini Chen Hui mengalami koma selama beberapa hari. Dokter mengatakan bahwa terdapat masalah di kepalanya Chen Hui yang mengakibatkan dia tidak sadarkan diri atau koma. Nah, di sini istri dan ibunya ini selalu bersedih melihat kondisinya Chen Hui, apalagi ibunya. Ibunya itu sampai tidak memikirkan dirinya sendiri dan dia setiap hari datang menemui Chen Hui untuk merawat Chen Hui.
berharap agar si Chen Hui ini bisa sadar gitu teman-teman. Nah istrinya pun seperti itu, tetapi istrinya berusaha untuk menenangkan ibunya, ibu mertuanya ini, dan dia meyakinkan ibunya kalau misalnya Chen Hui ini akan segera sadar gitu, karena dokter juga mengatakan bahwa kondisi di kepalanya ini sudah cukup membaik seperti itu teman-teman. Nah setelah sadarkan diri, ternyata Chen Hui ini tidak mampu mengenal orang-orang di sekitarnya gitu. Hal ini membuat ayahnya ini cukup shock juga gitu teman-teman. Nah sebagai polisi senior yang memegang teguh hukum, Cheng Hongbin yang merupakan ayah dari Chen Hui itu harus mengalami kenyataan pahit bahwa penjahat yang selama ini dia cari dan investigasi adalah darah dagingnya sendiri. Jadi melihat anaknya terbujur kaku di ambang kematian bukan hanya memicu kesedihan keluarga, melainkan juga menghancurkan psikologis sang ayah karena merasa bersalah. Dilema antara kasih sayang seorang ayah dan kewajibannya sebagai penegak hukum yang mendapati anaknya telah melangkah jauh, terlalu jauh bahkan dalam kegelapan. Ibu Chen Hui pun tidak kalah shock ya teman-teman, melihat anaknya di sini benar-benar tidak merespon apapun yang ada di sekitar dia gitu, sehingga keluarganya ini melakukan pemeriksaan kepada dokter lagi gitu teman-teman. Bahkan di sini si Chen Hui ini kehilangan kontrol atas dirinya sendiri gitu. Nah di sini dokter mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan semuanya sudah baik-baik aja. Hal yang terjadi kepada Chen Hui sekarang itu bisa diakibatkan oleh gangguan psikologisnya si Chen Hui gitu teman-teman. Nah ini adalah salah satu momen ketika si Chen Hui ini kehilangan kontrol atas dirinya. Jadi dia pipis di atas kursi rodanya gitu teman-teman. Nah di sini merupakan momen yang sangat terasa banget kekeluargaannya, dimana mereka ini saling bekerja sama, yang istri dan juga ibunya Chen Hui ini membersihkan urinnya si Chen Hui ini di sepanjang lorong rumah sakit, dan ayahnya di sini membersihkan Chen Hui gitu teman-teman. Di sini ayahnya sambil mengobrol gitu, dia berjanji akan melakukan apapun yang membuat Chen Hui ini bahagia, asalkan si Chen Hui ini cepat kembali sedia kala gitu, cepat sembuh, cepat sehat gitu teman-teman. Di sini kerasa banget kasih sayang ayahnya kepada si Chen Hui. Dia merawat Chen Hui dengan penuh kasih sayang dan harapan. Dia berharap anaknya ini bisa segera kembali pulih seperti sedia kala. Nah, karena hanya di gangguan psikologis, dokter itu menyarankan agar si Chen Hui ini dirawat di rumah gitu. Jadi sudah tidak di rumah sakit lagi. Di sini bahkan si Chen Hui ini tidak mengenali kakeknya gitu, padahal dia cukup dekat dengan kakeknya gitu teman-teman. Nah ini adalah salah satu caranya si istrinya agar si Chen Hui ini bisa mengingat kembali siapa dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya gitu. Jadi mereka datang ke tempat yang sangat familiar dengan mereka berdua gitu. Di sini dia ingin menggali semua kenangan-kenangan dirinya dengan Chen Hui, berharap agar si Chen Hui ini bisa kembali ingat dan kembali pulih seperti sedia kala gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.